Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman di dalam Al-Quranul Karim pada surat Ibrahim dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita dapat berjumpa dan berkumpul kembali di rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini setelah melaksanakan ibadah salat maghrib sembari menunggu masuknya waktu salat isya. Kita kembali dimudahkan untuk melanjutkan kajian tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Maka kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu telah kita simak bersama penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, dan juga telah saya sebutkan beberapa pelajaran penting menukilkan dari pembahasan yang dibahas oleh para ulama terkait firman Allah Jalla wa Ala Maliki Yaumiddin. Maka insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan menyimak uraian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala terkait firman-Nya Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata beliau, qara'a al-sab'ah wal jumhur bitasydid al-ya. Qira'ah sab'ah dan mayoritas qurra membaca dengan mentasydidkan ya. Iyyaka ya, iyyaka. Wa qara'a Amr ibn Faid bitakhfifiha ma'al kasri. Wahya qiraatun syadzah mardudah. Dan di sana ada sebuah bacaan yang dibaca oleh Amr bin Faid dengan membuang tasydid dan mengkasrahkan kaf menjadi iyyaki na'budu wa iyyaki nasta'in. Kata beliau, ini adalah qiraah yang menyeleneh, qiraah yang tidak dapat diterima ya. Maka yang benar adalah dengan mentasydidkan ya dan menfathahkan kaf ya. Kemudian kata beliau, nasta'in bi fathin nun awal al-kalimah fi qira'atil jami'. Kalimat nasta'in adalah dengan menfathahkan nun di awal kalimat nasta'in. Artinya bukan nus, bukan nis, tetapi nasta'in. Dalam bacaan seluruh qurra siwa Yahya Ibnu Wathab wal A'mash fa innahuma kasarahima wa hiya lughatun Bani Asad wa Rubaiyah wa Bani Tamim wa Qais. Kecuali Yahya Ibnu Wathab wal A'mash ya, mereka mengkasrahkannya, dan itu salah satu bahasa dari kabilah Asad dan kabilah Rabi'ah serta kabilah Tamim. Nah, ini terkait bahasa dan qiraah terhadap firman Allah nasta'in. Kemudian kata beliau, al-ibadah fil lughati min adh-dhillah. Kata atau kalimat ibadah secara etimologi, secara bahasa Arab bermakna adh-dhillah, menunduk, menghina ya, menghinakan diri, menundukkan diri kepada Allah, kepada siapa yang dia menghambakan dirinya. Ini arti ibadah secara etimologi, ketundukan, kehinaan ya, kepatuhan. Yuqal tariqun mu'abbad wa ba'irun mu'abbad ay mudhallil. Sehingga hal yang dimaklumi dalam ungkapan atau ucapan orang Arab, mereka menyatakan jalan ini adalah jalan yang mu'abbad, yang diperhambakan. Maksudnya jalan tersebut adalah jalan yang mudah untuk dilalui, jalan yang
tidak banyak lika-likunya. Wa fi syara', sedangkan dalam maksud syar'i kalimat ibadah itu adalah ibaratun amma yajma' kamalil mahabbah wal khudu'i wal khauf. Ibadah di dalam bahasa syar'i adalah cinta dan cinta, ketundukan dan rasa takut yang sempurna kepada Allah Jalla wa Ala. Yang tentunya konsekuensinya adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Terkait permasalahan cinta, raja dan khauf, rasa harap dan rasa takut kepada Allah, ini telah tuntas kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan perlu diketahui bahawa Allah Jalla wa Ala di dalam banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim banyak mengingatkan kita akan perkara ini, bahawa kita tidaklah diciptakan di dunia ini untuk hal yang sia-sia, melainkan untuk beribadah hanya kepadanya. Di antaranya adalah Allah Jalla wa Ala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, "Afahasibtum annama khalaqnakum 'abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahawa kami menciptakan kalian abatha, untuk hal yang sia-sia, hanya sekadar untuk melampiaskan hawa nafsu, mengumpulkan harta, mengejar karir, dan dari hal-hal yang sifatnya duniawi. Abatha, sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, dan bahawa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Pertanyaan yang seperti ini disebut oleh para ulama tafsir dengan istilah istifham al-inkari. Pertanyaan yang datang dari Allah dalam Al-Quran itu, dalam bahasa Arab, pertanyaan itu diistilahkan dengan istifham, meminta jawaban. Istifham pertanyaan dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi dua. Yang pertama al-istifham al-istikhbari, pertanyaan untuk mengetahui jawabannya. Pertanyaan untuk mengetahui jawabannya, karena dia belum mengetahuinya, maka ini tidak datang dari Allah, karena Allah alim bi kulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui, tidak butuh kepada jawaban kita. Ini yang disebut dengan istifham al-istikhbari. Ini tidak datang dari Allah Jalla wa Ala. Yang kedua adalah al-istifham al-inkari. Pertanyaan bermaksud pengingkaran, bukan bermaksud untuk mendapatkan jawaban. Maka inilah yang datang dari Allah dalam Al-Quranul Karim, seperti ayat di atas tadi. Allah bertanya, apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian untuk hal yang sia-sia, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Artinya ini pengingkaran dari Allah, bahwa Allah mengingkari pemahaman sangkaan yang demikian. Allah mengingkari pemahaman, dugaan dan sangkaan demikian. Bukan karena Allah butuh kepada jawaban kita terhadap pertanyaan tersebut. Jelas ya? Sehingga bagi yang belajar bahasa Arab tidak bingung, kenapa tuh, mohon maaf, anak siapa di atas, khawatir jatuh nanti itu. Ibu-ibu yang bawa anak kecil-kecil, saya harap jangan di atas tanpa orang tuanya, khawatir jatuh. Buat anak itu sulit, Bu. Baik ya. Khawatir jatuh. Baik. Ini istifham yang datang dari Allah Jalla wa Ala. Nah, istifham pertanyaan dalam ayat di atas tadi bermaksud pengingkaran. Artinya Allah mengingkari sangkaan, dugaan sebagian orang bahwa Allah menciptakan manusia ini untuk hal yang sia-sia, dan bahwa manusia ini tidak akan dikembalikan lagi kepada Allah. Yang timbul pertanyaan bagi kita, sekarang pertanyaan ini berada di mana? Dalam Al-Quran, ya kan? Al-Quran Allah merupakan kitab sucinya kaum mukminin. Pertanyaannya, adakah kaum mukminin yang berpraduga demikian? Adakah kaum mukminin yang berpemahaman demikian? Kalau kita tanyakan satu persatu, sungguh tidak akan ada muslim dan muslimah yang menyangka demikian, ya kan? Tidak ada muslim yang menyatakan bahwa dia diciptakan di dunia ini untuk hal yang sia-sia, dan bahwa dia tidak akan dikembalikan kepada Allah. Yang terucapkan dari ucapan mereka itu tidak akan didapatkan. Kalau non-muslim mungkin, tetapi ini berada dalam kitab suci kita, umat kaum muslimin, umat Islam. Maka maksudnya kata para ulama, di antaranya karena sebagian orang-orang yang mengaku muslim
dia beriman kepada Allah. Memang dari mulutnya tidak terucapkan ucapan tadi, tetapi dari sikapnya, perbuatan dia, tingkah laku dia sehari-hari, seakan-akan Allah menciptakan dia ke dunia ini untuk hal yang sia-sia, dan seakan-akan dia tidak akan bertemu dan tidak akan berhadapan dengan Allah Jalla wa'ala pada hari kiamat, hari pertanggungjawaban atas segala apa yang dia perbuat. Ini teguran besar dari Allah Jalla wa'ala kepada kaum muslimin. Artinya akidah yang seperti ini tidak ada pada diri seorang muslim. Lalu kenapa sikap perbuatan dia menunjukkan seakan-akan dia berakidah demikian? Maka Allah menyatakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian untuk hal yang sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Setiap muslim tidak ada yang menyatakan demikian. Tetapi tetap Allah tegur, karena sebagian muslim yang mengaku muslim, walaupun dia tidak menyatakan demikian, tetapi sebagian mereka, tingkah laku, sikap, perbuatan sebagian mereka mengesankan seakan-akan dia diciptakan di dunia ini hanya untuk melampiaskan hawa nafsunya, hanya untuk mengejar karirnya, hanya untuk menikmati perkara-perkara dunia, dan seakan-akan dia tidak akan mati, seakan-akan tidak ada alam barzakh, seakan-akan tidak ada padang mahsyar, seakan-akan tidak ada hisab, seakan-akan tidak ada mizan, seakan-akan tidak ada perintah mengambil catatan amalan, seakan-akan tidak ada sirat setelah itu, seakan-akan tidak ada qantara, seakan-akan tidak ada syurga dan neraka dari perbuatan dia sehari-hari yang terlihat darinya. Makanya Allah menyatakan, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian untuk hal yang sia-sia dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Pada pertemuan yang lalu telah saya sebutkan beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW serta ucapan para ulama salaf yang menerangkan kepada kita perjalanan kita yang masih sangat panjang setelah kematian, yang mungkin tidak perlu lagi saya ulanginya secara rinci. Di sana telah datang riwayat asar bahwa ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Menjelang wafatnya beliau menangis sejadi-jadinya, sehingga murid-murid beliau itu heran, sehingga mereka pun bertanya, wa ma yubkika ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa yang membuat engkau menangis seperti ini? Engkau adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi untuk umat ini. Engkau adalah seorang sahabat Nabi yang pernah salat bersama beliau, pernah haji bersama beliau, pernah jihad bersama beliau. Tetapi ketika meninggal, kenapa engkau menangis seperti ini? Apa jawabannya sahabat Abu Hurairah, jamaah? Beliau menjawab, qillatuz zadi wa tulut tariq. Yang membuat saya menangis, wahai murid-muridku, karena bekal amal soleh yang aku miliki masih sangatlah sedikit, sedangkan perjalanan yang akan saya lalui masih sangatlah panjang. Ini jawaban siapa jamaah? Sahabat Nabi, yang mana pujian untuk mereka turun dari 7 lapis langit, Al-Quranul Karim. Allah yang merekomendasikan mereka. Bahkan kita yang datang setelah mereka tidak sah Islam kita kalau Islam kita tidak mengambil pemahaman mereka. Seperti ini ucapannya. Ini menerangkan kepada kita bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak tertipu dengan ibadah dan kondisi mereka, sekalipun mereka adalah orang-orang yang telah direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya, sekalipun mereka adalah orang-orang yang telah mengeluarkan segala-galanya untuk Islam ini. Ini sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa beliau berkata demikian? Karena memahami perjalanan yang masih sangat panjang setelah itu. Karena kita begitu meninggal sekarang. Seperti firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Al-Qiyamah, Allah menyatakan kalla bal rana na'am, Allah menyatakan kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq. Sekali-kali tidak, tatkala nyawa yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai ke kerongkongannya, Allah katakan kepada kita, malaikat berkata kepada kita saat itu, siapa yang bisa menyelamatkan engkau hari ini dari kematian? Sekalipun di sisinya ada pasukan-pasukan elit,
pasukan-pasukan khusus. Ketika nyawa sudah sampai di kerongkongannya, dikatakan kepadanya, man raq, siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari malaikat maut hari ini? Siapa yang bisa menghalangi malaikat maut? Siapa yang bisa mencegah mereka dari mencabut nyawa kamu? Maka Allah menyatakan, wa dhanna annahu al-firaq. Di saat itu setiap mereka baru yakin, baru sadar bahwa dia akan berpisah dengan dunia ini. Waltafati saqu yawma idzinil masaq ila rabbika yawma idzinil masaq. Dia akan kembalikan kepada Rabbnya dan kedua betisnya sudah mulai membeku. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anil da'i wad dawa'i. Beliau menukilkan di sana beberapa ucapan para sahabat Nabi dan para tabi'in yang menerangkan kepada kita rasa takut mereka yang luar biasa kepada Allah. Di antaranya ucapan Abu Bakar. Beliau menyatakan, laitani ta'irun yuzbah wa yu'kal wala hisab. Aduhai kalau aku ini sekedar seekor burung yang kemudian ditangkap oleh manusia, disembelih, kemudian dimakan, lantas dia mati, tidak dibangkitkan dan tidak dihisab. Ucapan yang demikian, kata Imam Ibn Qayyim, bukan berarti Abu Bakar tidak bersyukur menjadi seorang anak Adam, karena makhluk yang paling mulia dari makhluk Allah adalah anak Adam. Tetapi maksudnya dari itu adalah bagaimana menunjukkan rasa takutnya beliau akan hari kiamat, akan hari kebangkitan, akan alam barzakh. Karena kalau seekor burung mati, dia enggak dibangkitkan, dia tidak disiksa dalam kuburnya. Dia tidak akan dihisab, dia enggak akan ditimbang seluruh amalan-amalannya, tidak terancam dengan syurga dan neraka. Sedangkan anak Adam terancam, ada pertanggungjawaban semuanya. Dari semenjak umur balik sampai meninggalnya, seluruh nikmat yang kecil dan yang besar semuanya diaudit oleh Allah satu persatu. Umur dia dari semenjak umur baliknya sampai meninggal per detik diaudit oleh Allah. Harta yang dia miliki diaudit oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana seluruh anggota badannya menjadi saksi di saat itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga menyatakan, wailul li wa li ummi illam yaghfirillahu li. Sungguh celaka Umar bin Khattab ini dan ibunya kalau Allah tidak mengampuni dosaku. Demikian rasa takutnya mereka kepada Allah. Oleh karena itu, Jibril alaihi salam memberikan wasiat khusus kepada Nabi kita. Mari kita simak wasiat yang besar ini. Yang membawanya, yang menyampaikannya adalah malaikat Jibril, dan kita tahu malaikat Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Muta'in thumma amin. Allah sebutkan sifat Jibril dalam Al-Quran yang sangat banyak. Di antaranya dalam surat Takwir, bahwa beliau adalah malaikat yang paling ditaati di langit oleh seluruh malaikat. Seluruh malaikat tunduk kepada Jibril alaihi salam. Dan Jibril adalah pembawa wahyu Allah kepada seluruh para nabi dan para rasul. Beliau menyampaikannya kepada nabi yang paling mulia, penutup para nabi dan para rasul, yang mampu meminta kepada Allah di hari kiamat untuk menyegerakan hisab manusia. Di saat seluruh para nabi, seluruh para rasul beralasan kepada seluruh manusia ketika mereka meminta kepada para nabi dan para rasul agar memohon kepada Allah untuk disegerakan hisab. Tidak ada yang mampu memohon kepada Allah kecuali nabi kita. Dan tidak akan ada yang masuk syurga sebelum beliau membuka pintu syurga. Diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dari sahabat Abu Sa'id dan juga datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW kira-kira apa pesan dari malaikat yang begitu agung kepada Nabi yang begini, yang seperti ini agungnya, yang mulia, yang sudah disucikan oleh Allah dari seluruh dosa, yang sudah dijamin masuk syurga, dijamin tidak disentuh oleh api neraka. Wasiat Jibril alaihissalam yang berikut ini sebenarnya lebih pantas kepada kita. Lebih pantas kepada kita. Jibril menyatakan, "Ish ya Muhammad, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih, wa alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa istighna'uhu 'anil nas." Wahai Muhammad,
ucap malaikat Jibril alaihi salam, hiduplah di dunia ini sesukamu karena engkau pasti akan mati. Di sini ingin saya berikan catatan sebelum saya lanjutkan pesan Jibril setelahnya. Bagi kita manusia, selain para nabi dan para rasul, kematian adalah hal yang gaib. Kita tidak bisa menebak kapan kematian itu dah datang. Allah berfirman dalam surat An-Nisa, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian itu akan mendatangi kalian sekalipun kalian bersembunyi di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Tetapi untuk mereka para nabi dan para rasul, sebelum Allah mengutus malaikat maut, Allah beritahu dulu kepada mereka bahawa mereka akan diwafatkan. Di dalam sebuah athar, sebuah riwayat yang sahih, dan ini bukan khurafat, riwayat yang sahih, bahawa malaikat maut datang kepada Ibrahim ingin mencabut nyawa Nabi Ibrahim dan meminta izin. Maka Nabi Ibrahim enggan, menyatakan, saya adalah kekasihnya Allah, tidak mungkin Allah mewafatkan kekasihnya. Maka malaikat maut kembali kepada Allah dan menyampaikan ucapan Jibril, dan kata Nabi, Allah lebih tahu daripada malaikat ini terhadap ucapan Nabi Ibrahim. Maka Allah berpesan kepada malaikat maut, sampaikan kepada Ibrahim alaihissalam bahawa Rabbnya ingin bertemu dengan kekasihnya. Maka Ibrahim pun menyerahkan dirinya untuk dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya bahawa Nabi Musa alaihissalam ketika didatangi oleh malaikat maut yang menjelma seorang lelaki, tiba-tiba memegang tubuhnya Musa alaihissalam ingin mencabut nyawanya, dan malaikat maut ini menjelma seorang lelaki yang tidak diketahui oleh Musa. Maka Musa menamparnya, ya, sampai hancur sebagian anggota tubuh malaikat tersebut yang menjelma lelaki. Hadisnya dalam Sahih Bukhari. Maka setelah itu malaikat ini pulang kepada Allah menyatakan, ya Allah, engkau mengutusku kepada hambamu yang tidak menginginkan kematian. Maka katakan kepadanya, Allah menyatakan bahawa sekarang waktunya. Maka barulah Musa alaihissalam menyerahkan dirinya. Demikian pula Nabi kita SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, ketika beliau berada di tengah-tengah keluarganya, di situ ada Fatimah dan di situ ada Aisyah dan ada beberapa sahabat yang lainnya. Tiba-tiba Nabi SAW menyatakan, abdun khayyarahullahu baina ma indahu wa baina baqa'i fid dunya. Ada seorang hamba yang Allah memberikan pilihan untuknya untuk segera diwafatkan, untuk disegerakan kematiannya, atau ditangguhkan kematiannya sehingga dia bisa menikmati sisa-sisa umurnya di dunia ini. Dan kita tahu bahawa Nabi kita sekalipun ditangguh umurnya, pasti yang lahir dari umurnya itu adalah kebaikan, bukan dosa. Adalah ketaatan secara totalitas. Nabi menyatakan bahawa ada seorang hamba, ya, yang diberikan pilihan oleh Allah untuk disegerakan kematiannya atau ditangguhkan. Fakhtara ma indahu, tetapi hamba tersebut lebih memilih apa yang ada di sisi Rabbnya. Ya. Maaf bahasa hadisnya, Allah memberikan pilihan apa yang ada di sisinya, ya, dengan kehidupan dunia ini, tetapi dia memilih apa yang ada di sisi Allah. Setelah Nabi berkata demikian, tiba-tiba Abu Bakar menangis. Sahabat yang lain tidak ada yang menangis, ya, tidak ada yang menangis. Karena akhir riwayat nanti akan kita tahu kenapa Abu Bakar menangis dan sahabat lain tidak menangis. Setelah Nabi menceritakan, ya, bahawa dan setelah wafatnya Nabi, barulah para sahabat memahami kenapa Abu Bakar menangis. Abu Bakar menyatakan yang dimaksud oleh Nabi seorang hamba adalah diri beliau sendiri. Artinya Allah memberikan pilihan untuk beliau, disegerakan mati atau ditangguhkan, dibiarkan untuk hidup sekian lama lagi. Ya, Nabi memilih untuk segera bertemu dengan Allah Jalla wa'ala. Kita enggak siap. Kenapa? Karena cinta kita terhadap dunia masih luar biasa. Kebencian kita terhadap akhirat masih sangat kuat. Memang tak terucap kita benci kepada akhirat, tapi perbuatan kita menunjukkan kita benci sama akhirat. Risih mendengar Al-Quran, lebih nyaman mendengar musik. Risih, tidak betah di rumah Allah, betah di kafe, betah di diskotik. Di rumah Allah enggak betah. Baru 15 menit udah datang asam urat dan rematiknya. Tapi 2-3 jam di warung kopi enggak ada rematik, enggak ada asam urat.
15 menit di rumah Allah, datang rematiknya dan datang asam uratnya. Nabi SAW memilih demikian. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, "Man ahabba liqa'a Allah ahabba liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allah kariha liqa'ah." Barang siapa yang suka, cinta untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun cinta, ingin bertemu dengan dia. Wa man kariha liqa'ah kariha Allah liqa'ah. Dan barang siapa yang tidak siap, benci untuk bertemu dengan Allah, maka Allah pun benci untuk bertemu dengannya. Mari kita introspeksi diri. Apakah kita sudah siap kalau hari ini, malam ini kita diwafatkan? Sudah siap berjumpa dengan mungkar dan nakir? Sudah siap mempertanggungjawabkan seluruh apa yang telah masuk ke dalam perut kita di alam barzakh? Seluruh apa yang kita gunakan dari seluruh nikmat yang Allah berikan ini, yang satu persatu ini diaudit oleh Allah. Jangankan 100 juta, 1 sen diaudit oleh Allah. Wala tus'aluna yawma idzin 'anil na'im. Dan kelak pada hari kiamat, kalian akan diminta pertanggungjawaban akan seluruh nikmat ini. Ayat ini dibacakan oleh Rasulullah kepada dua sahabatnya yang mulia, Abu Bakar dan Umar. Kapan kejadiannya? Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah keluar dari rumahnya, tiba-tiba melihat Abu Bakar dan Umar telah keluar dari rumahnya. Maka Nabi bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, "Kenapa di malam hari seperti ini, di jam seperti ini kalian keluar dari rumah kalian?" Maka Abu Bakar dan Umar menjawab, "Karena lapar wahai Rasulullah. Lapar yang membuat kami keluar dari rumah kami. Enggak sanggup tahan lapar di rumah. Enggak kebayang buat kita. Ya, karena kita jarang lapar kayak gitu. Ya. Karena seringnya kita kalau makan overdosis. Ya kan? Ya, paling di taboh jipi nya pi hanlat kene taboh jipi. Hampa idang kene taboh jipi. Maka Nabi pun menyatakan, "Wahai Umar dan Abu Bakar, saya keluar ini juga karena kelaparan." Maka mereka bertiga mendatangi rumah sahabat Abu Ayyub. Sampainya Rasulullah, Abu Bakar dan Umar ke rumahnya Abu Ayyub. Abu Ayyub langsung bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dan mengucapkan ahlan wa sahlan. Beliau gembira datang tamu. Ya, dan demikianlah seorang muslim. Kalau datang tamu senang. Ya. Kenapa? Karena tamu adalah pintu syurga yang sangat besar. Ya. Sampai-sampai Nabi itu kalau punya tamu, enggak punya makanan di rumah, beliau menyampaikan ke sahabat, "Saya punya tamu, siapa yang mau menjamu tamu saya?" Itu berebut para sahabat Nabi untuk menjamunya. Beda dengan kita. Ya, begitu tamu datang, kita lihat dulu tamunya datang pakai apa. Kalau pakai mobil, dibuka pintunya. Kalau kira-kira nyopeng itu getuk pintu. Nyot tamu uang masuk, dibuka pintunya. Tapi kalau tamunya kira-kira uang keluar, pura-pura ya lagi istirahat, ya, atau nggak ada bapak di rumah. Di sana Nabi dijamu dengan daging kambing dipotong oleh Abu Ayyub. Di malam hari dipotong kambing oleh sahabat Abu Ayyub, nggak main-main. Disuguhkan air susu kambing oleh Abu Ayyub. Maka Nabi dan Abu Bakar setelah Umar pun menyantap hidangan Abu Ayyub. Setelah selesai makan, Nabi membacakan ayat tadi kepada Umar dan Abu Bakar. Padahal sekaliber Abu Bakar dan Umar, walaupun makan tidak mungkin sampai seperti kita, ya kan? Kita ya seperti tadi, ya kenet pi nampai idang le tak bawa jepi. Memang tak bawa jepi, tapi kenet nampai idang le. Duk nanbu. Seperti gunung Uhud bentuk nasi di piring. Ya. Ya. Abu Bakar dan Umar tentunya enggak akan seperti itu, dan mereka pun akan menggunakannya untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Tetapi Nabi membacakan ayat itu kepada mereka. Apa kiranya kalau sahabat-sahabat beliau seperti kita ini, dan enggak akan mungkin kayak kita ini terpilih menjadi sahabat beliau. Demikian pendidikan dari Nabi SAW. Di dalam salah satu isi khutbah Nabi setelah solat gerhana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, salah satu isi khutbahnya Nabi SAW, Nabi menyatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira." Andai kata kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik
Di waktu yang lain Nabi mengucapkan yang sama, tetapi sebelumnya Nabi menyatakan ma ra'aitul khaira wasyarra mithla al-yawm. Sungguh aku tidak pernah melihat kebaikan atau kejelekan seperti hari ini. Pada hari ini diperlihatkan kepadaku isi syurga dan neraka. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi disebutkan tertawa, senyum, setelah itu tiba-tiba beliau menangis. Kemudian beliau mengucapkan demikian. Maka setelah itu beliau menyatakan, andai kata kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka mendengar ucapan Nabi SAW tersebut, seluruh para sahabat menangis. Ya. Kenapa demikian jamaah? Karena memahami perjalanan yang begitu panjang. Ya. Makanya Allah berikan pertanyaan yang sifatnya yang pengingkaran tadi. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian diciptakan ini untuk hal yang sia-sia dan tidak akan dikembalikan kepada kami? Artinya pengingkaran. Memang tidak ada dari muslim dan muslimah yang berkata demikian, tapi perbuatan dan sikap, tingkah laku sebagian orang yang mengaku hamba Allah, umat Nabi Muhammad seperti itu. Dia enggak mau tahu menau tentang halal dan haram. Dia enggak mau tahu menau sudah menjalankan perintah Allah ataukah belum. Yang penting hawa nafsunya, apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya terpenuhi dan tercapai. Seakan-akan tidak akan ada kematian setelah kehidupan ini. Dari bangun tidur sampai tidur lagi yang dia pikirkan dunia saja. Ini salah satu pelajaran yang dapat kita petik dari definisi ibadah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir tadi. Jika waktu masih tersisa, saya persilakan bila ada kritikan, masukan ataukah yang lainnya yang ingin disampaikan. Dan di sini ada beberapa pertanyaan minggu lalu yang belum terjawab ya. Ada pertanyaan, bismillah Ustaz, apakah ada contoh dari Rasul dan para sahabat berkurban pada hari raya kurban atas nama orang tua yang sudah meninggal? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti' fikih perbandingan madhab menerangkan kepada kita bahwa menyembelih hewan kurban ada 3 kondisi. 2 disyariatkan, 1 ini tidak ada anjuran dan tidak ada tuntunan dari Nabi. Yang pertama, dia menyembelih atas nama sendiri. Dia menyembelih untuk dirinya dan mencakup seluruh anggota keluarganya. Ya. Sebagaimana dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dari sahabat Abu Ayyub, bahwasanya para sahabat dahulu satu orang dari mereka yadhbahu sya'an nafsi wa an ahli. Dia menyembelih seekor kambing untuk dirinya dan untuk anggota keluarga yang berada di bawahnya. Yang kedua, dia menyembelih atas namanya, tetapi dia sertakan ke dalam pahala sembelihan tersebut orang yang masih hidup atau orang yang telah meninggal. Maka ini tidak mengapa, karena di antara hewan kurban yang pernah disembelih oleh Nabi berdoa, Allahumma taqabbal minni wa min ummati. Ya Allah, terimalah ini dariku dan dari umatku. Umat beliau ada yang telah meninggal dan ada yang masih hidup. Maka menyertakan orang yang telah meninggal dalam pahala hewan kurban itu ada tuntunannya. Tetapi mengkhususkan hewan kurban untuk orang yang telah meninggal ini dirinci menjadi 2. Yang pertama, kalau itu wasiat maka itu dianjurkan. Misalkan ibunya yang telah meninggal, sebelum meninggal pernah berwasiat, kalau nanti meninggal tolong disembelihkan hewan kurban atas nama saya. Ya. Karena telah datang ayat-ayat Al-Quran seperti dalam surat An-Nisa dan hadis-hadis Nabi yang lainnya yang memerintahkan ahli waris untuk menunaikan wasiat. Adapun mengkhususkan hewan kurban untuk orang yang meninggal secara terpisah tersendiri, maka tidak ada tuntunan Nabi SAW. Telah meninggal anak beliau, telah meninggal istri beliau Khadijah, telah meninggal paman beliau Hamzah, juga sahabat-sahabat yang lain, tetapi mereka tidak mengkhususkan hewan kurban secara terpisah untuk orang yang telah meninggal. Demikian rinciannya kata ulama fikih. Naam. Bismillah, setiap amalan akan mendapatkan apa yang diniatkan. Bagaimana kalau amalan tersebut tidak sempat niat duluan, misalnya menjawab salam? Kata sebagian para ulama, "Lau anna Allah kallafana bi a'malin bighairi niyyah ma nutiquha." Andai kata Allah membebani kita dengan amalan-amalan yang tidak boleh ada niat, niscaya kita tidak akan pernah mampu melakukannya.
Mungkinkah tanpa ada niat kita bisa sampai ke masjid ini? Kiban rumah hanani ujak masjid, tiba-tiba kau utamang masjid Oman. Mungkin. Kecuali dengar ngebono wewan roh geja hana sadarnya mungkin. Enggak mungkin kecuali orang yang sedang tidur atau orang yang badannya dipegang oleh orang lain untuk melakukan sesuatu. Seperti salam, niat itu enggak mesti dilafalkan dulu sebelum dia mengucapkan salam. Ketika kita mengucapkan salam, andai kata tidak ada keinginan dan tujuan dalam hati tadi, niscaya enggak akan terucap salam itu. Di sini saya ingin membahas apakah niat itu dilafatkan ataukah tidak. Perlu diketahui 4 mazhab tidak menganjurkan lafaz niat dalam solat 5 waktu dan dalam seluruh ibadah. Jelas ya? Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan bahawa melafatkan niat pada solat 5 waktu itu tidak datang dari Nabi, tidak datang dari para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan 4 imam mazhab. Lalu siapakah yang pertama kali mencetus pendapat melafatkan niat dalam solat 5 waktu? Jawabannya kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab di jilid pertama adalah seorang ulama Syafi'iyah. Ulama Syafi'iyah yang bernama Abu Abdillah Az-Zubairi. Kata Imam Nawawi, dia ini keliru dalam memahami ucapan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Apa ucapan Imam Syafi'i dalam Al-Um yang saya hafal dengan lafadznya? Kata Imam Syafi'i, wa ammas salatu fala budda minan nutqi biha. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, wa ammas salatu fala budda minan nutqi biha. Adapun solat maka harus diucapkan, kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Imam Abu Abdillah Az-Zubairi memahami bahawa maksud Imam Syafi'i adalah niat. Maka kata Imam Nawawi ini keliru. Ulama-ulama yang lebih senior daripada beliau dari ulama Syafi'iyah menyatakan beliau memahami tidak demikian, dan yang datang setelah mereka menyalahkan pemahaman Abu Abdillah Az-Zubairi. Karena ini dimaksud oleh Imam Syafi'i dengan ucapan beliau wa ammas salatu fala budda minan nutqi biha adalah takbiratul ihram. Artinya takbiratul ihram harus diucapkan, harus terdengar oleh dia, tidak boleh di dalam hati, bukan niat. Jelas ya? Kemudian Imam Nawawi pun mulai membahas setelah itu definisi niat. Beliau menukilkan ucapan Ghazali, ya, kemudian Imam Al-Haramain Al-Huwaini, bahawa yang namanya niat itu adalah maksud dan tujuan hati. Tatkala dia keluar dari rumah dengan maksud melakukan sebuah salat, itulah niat. Ya, dan itu tidaklah batal dengan sebuah aktivitas kecuali sebuah aktivitas yang dia membatalkan niatnya. Begitu keluar dari masjid, niatnya untuk solat. Kata Nabi, kalau niatnya untuk solat, maka setiap langkah menghapuskan dosa atau mengangkat sebuah derajat. Tiba-tiba dia batalkan, enggak jadilah ke masjid, mau jualan saya. Berarti batal niatnya. Jelas ya? Adapun dengan ngobrol di jalan tadi dan seterusnya yang semisal dengannya, itu tidaklah membatalkan niat. Ini yang ingin saya sampaikan. Karena sebagian orang menyangka itu pendapat Imam Syafi'i. Sungguh tidak. Ini dari sisi ilmiah, dari sisi penukilan. Nah, waktu yang membatasi kita, ya, saya kira sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.